Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah. Ya, inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi begini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya, tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya, cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini, biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai mendaftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya, yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Roy Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya, karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang
Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia. Terjangan, Ibu Rektor minta maaf sudah bela ijazah Jokowi. Fakta mengejutkan, papak ini muncul. Tunjukkan bukti bikin Jokowi menangis. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, heboh terkait dengan ijazah Jokowi sudah lama, tapi tidak ada seorang pun yang sekarang masih menjabat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang komen. Mereka membiarkan masyarakat berpolemik sendiri. Hal ini menimbulkan tanda tanya, rasanya tidak mungkin dari pejabat, wakil rakyat maupun tokoh masyarakat. Politikus yang tidak tahu kebenarannya sepertinya ini benar-benar sengaja dibuat dan dijadikan konsumsi publik dengan agenda tertentu. Presiden Prabowo, Bapak SBY, Ibu Megawati, Yusuf Kala, Ketua MPR dan DPR, Ketua DPD, nggak mungkin mereka tidak mendengar atau tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi mereka semua sepertinya sengaja diam. Ada apa ini? Misalnya Presiden Prabowo instruksikan kepada jajaran yang berwenang memutuskan masalah ini untuk segera selesaikan dengan objektif, jujur, transparansi, sesuai kebenaran. Saya yakin nggak butuh waktu lama, tapi sepertinya memang sengaja dibiarkan. Ada apa ini? Adakah sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang ditutupi dengan pengalihan perhatian masyarakat melalui cara seperti ini? Maju terus ya, jangan gentar. Pak Taufik, kejujuran dan kebenaran insya Allah menemukan jalannya sendiri. Tolong diajak rakyat Indonesia yang waras supaya rame-rame mendemo Pak Jokowi ke Solo. Artinya kekecewaan masyarakat memang sudah memuncak, meminta supaya penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Narasi hakim tidak wewenang mengadili ijazah Jokowi sekolah hukum, jadi orang bodoh hanya karena selembar kertas yang katanya ijazah Jokowi yang terlihat palsu itu. Indonesia baru punya presiden ke-7 bukan 8, karena yang ke-7 gagal dalam syarat itu akan tercatat dalam sejarah baru. Nah, track record seorang Jokowi itu dikenal masyarakat sepanjang masa apa yang ia buat di akhir-akhir masa jabatannya, itu sangat-sangat mencatat bagaimana ia memperlakukan masyarakat Indonesia. Ya, tindakan-tindakan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat bagaimana masyarakat menderita dalam setiap akibat-akibat dan ulah hanya demi sebuah kejabatan. Nah, teman-teman, komentar di sini mereka mencatat juga teman-teman, ya, disampaikan buat apa membela Jokowi? Dia tidak menjabat lagi. Kalau Jokowi meninggalkan jejak yang merugikan negara, ya seharusnya ditindak dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Masyarakat sudah tidak peduli, sudah kecewa. Dari pertama muncul ijazah di publik heboh bahwa pimpinan yang berbohong wajib jangan dibela hukum. Tidak main-main yang bela hukum seumur hidup. Bikin ribet, gaduh aja orang-orang ini. Inilah bukti kebodohannya dengan keserakahan orang-orang besar di NKRI ini. Kan sudah jelas Jokowi tidak PO, ya. Dan juga dalam setiap foto-foto yang kita lihat dalam ijazahnya berkacamata dan berkumis, sehingga membuat mindset masyarakat bahwa itu bukan milik Jokowi. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada yang juga kurang ajar. Asal hukum di negara ini sebesar ini tidak mampu mengalahkan seorang pembohong. Sangat-sangat miris sekali. Cari kebenaran biar rakyat tahu siapa yang salah, karena membela yang salah. Jejak digital bisa ditonton sampai anak cucunya kelak. Teman-teman, ada beberapa ya komentar-komentar dari netizen. Dari Hasan Albana menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian yang akuntabel, kalau memang benar ijazah itu palsu, mohon segera ditegakkan oleh pejabat yang berwenang bahwa itu adalah palsu. Jika asli, maka orang yang menggugat hal ini maka diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Itu para penegak keadilan. Melek mata jangan picek, nanti kalian betul-betul picek kalau manipulasi fakta. Jangan adu domba sehingga apa yang sedang kita perjuangkan tidak dapat dijadikan sebuah hal-hal yang memang membuat rakyat kecewa. Kalau memang kejadian seperti itu mentersangkakan orang tentang keputusan yang jelas, yang akurat itu hukum apa yang mau diterapkan penegak hukum, ya kita dan kami
Nggak tahu sekarang penegak hukum kita ijazah palsu Jokowi. Hakim-hakim yang sekarang semuanya pengecut, takut mengatakan yang sebenarnya. Yang penting dibayar, itulah otak-otak mental-mental termul saat ini. Sehingga mereka hanya menyelamatkan diri, ya. Para oknum pejabat penegak hukum, ya, jangan diam, tidak peduli dengan pengutusan ijazah palsu karena telah menikmati kemewahan, menikmati fasilitas negara, atau terima duit dari Mulyono. Padahal ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia Raya ke depan. Untuk generasi penerus bangsa ini, agar tidak ada lagi orang yang merendahkan Indonesia. Ya, kita berharap ini dapat dijalankan sesuai dengan prosedural yang ada, sehingga Mulyono ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang mencari keuntungan sendiri. Ya, semua berani melakukan kebohongan atau membela yang salah karena lebih dapat uang yang menggiurkan, dikesampingkan halal atau haram. Yang penting senang punya duit banyak, iman digadaikan. Itulah yang sedang terjadi di penegak hukum kita saat ini. Teman-teman, sobat semuanya dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.